Fems, ada ribut-ribut lagi di negara tercinta ini tentang kompor LPG 3 kg, Fems. Mau diganti ke kompor listrik 1000 watts. Oh my wow. Katanya sih Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM sedang melakukan uji coba terkait hal ini, Fems. Wah, Joy lagi mikirin nih pedagang keliling. Pasti pusing nih, Fems, kalau kompor LPG diganti ke kompor listrik. Apalagi kalau gas LPG 3 kilo harus dihilangkan. Hilang deh mata pencarian mereka, Fems. Daripada bingung sama uji coba begini, kita lihat aja yuk yang satu ini, Fems. Kuliner Nusantara yang dimasak tanpa kompor. Cakep. Nah, ini dia nih, Fems. Masak ayam yang satu ini gak pakai kompor gas, apalagi listrik. Kok bisa? Bukan sulap, apalagi sihir. Lihat sendiri aja deh. Yogyakarta punya kuliner yang gak kalah unik. Ayam harus dimasukkan ke dalam gentong yang biasa digunakan sebagai tempat penampungan air. Gak heran, Fems, kalau disebut dengan ayam gentong. Kuliner unik ini, Fems, memakai ayam utuh agar bumbunya meresap. Daging ayam ditusuk-tusuk supaya berpori. Tambahkan serai geprek supaya aromanya bisa keluar lebih maksimal. Fems, ayam gentong menggunakan campuran bawang putih, jahe, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Ada juga dimanis kecap yang jadi ciri khas kuliner Jogja. Tinggal dibalur ke seluruh permukaan daging ayam deh. Proses ini disebut dengan marinasi, alias membalurkan bumbu pada daging. Didiamkan beberapa saat sampai bumbu meresap sempurna, Fems. Lanjut, tambahkan bumbu basah sebagai penguat rasa dan bisa meningkatkan tekstur daging biar lebih empuk. Cara ini nih, Fems, ternyata sudah ada sejak lama loh. Dulunya sih hanya digunakan untuk pengawetan ikan atau memperpanjang masa simpannya aja. Kalau sekarang sih bisa dipakai di segala jenis daging. Oh iya, Fems, seluruh proses masak yang dilakukan rata-rata menggunakan bahan yang mudah didapat, alias sudah ada di sekitar kita. Misalnya, logam yang digunakan untuk menusuk daging ayam yang memanfaatkan hanger baju yang gak dipakai lagi. Gak cuma bikin aromanya aja nih yang wangi. Serai ternyata bisa memperlancar pembakaran lemak pada tubuh ayam juga loh. Fems, ini dia nih intinya. Masak dalam gentongnya gak dibakar langsung dengan api ya. Cukup gunakan bara api saja. Kalau bara udah merah merona, baru deh ayam dimasukkan ke dalam gentong. Gak sembarang gentong nih, Fems, yang bisa digunakan untuk memasak ayam ini. Tapi gentong khusus yang sengaja dibuat untuk memanggang ayam. Dalam sekali panggang, satu gentong ini bisa membuat 8 ekor ayam loh. Proses memanggang ayam dengan gentong ini namanya teknik masak slow cook, Fems. Soalnya hanya menggunakan panas bara agar ayam matang sempurna. Waktu memasaknya juga cukup lama, minimal sekitar 5 jam deh. Proses masaknya juga nggak perlu dimasak pakai minyak, Fems. Panasnya bara api dan serai membuat daging ayam mengeluarkan minyak alias lemak tuh. Wah, termasuk makanan sehat nih. Soalnya rendah kolesterol karena dimasak tanpa menggunakan minyak sama sekali. Sehat di kantong juga nih kayaknya ya, Fems. Hihi. Widih, banyak banget ya ayam yang dipanggang di dalam tungku tanah liat. Jumlahnya bisa mencapai 20 tungku dalam sekali panggang. Ayam sebanyak ini, Fems, dikenal sebagai masakan tradisional khas Magetan. Jangan dikira dijual di warung makan ya. Ayam panggang Magetan ini hanya dijual di rumah warga. Tepatnya di Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo, Magetan, Jawa Timur. Ayam panggang Magetan menjadi incaran penggemarnya dari dalam sampai luar daerah Magetan. Rasanya enak tenan. Oh iya, cara panggang ayam ini nggak boleh sembarangan, Fems. Ayam harus dipanggang di bagian luarnya dulu. Kalau udah matang, tinggal dibalik deh. Diperkirakan ayam ini dipanggang sekitar 20 menit. Sebelumnya nih, Fems, ayam dibersihkan dulu. Lalu, tusuk ayam dengan bambu satu persatu. Setiap hari sekitar 150 ekor ayam kampung diolah menjadi ayam panggang. Kalau hari libur, jumlah ayam yang dibuat ini bisa mencapai 1000 ekor. Wow, banyak banget ya! Fems, proses pemanasan yang lama ini ternyata bisa bikin wajan tanah liat menjadi cepat bolong. Kalau sudah bolong, bisa mempengaruhi tingkat kematangan ayam, sehingga cita rasanya nggak terlalu enak. Alasan itulah yang membuat wajan tanah liat ini harus diganti setiap 2 hari sekali. Kebayang nggak tuh berapa jumlah stok wajan tanah liat yang dipakai? Banyak banget kan pastinya? Saat diganti, wajan tanah liat yang dipasang ini harus ditambal semen di sekelilingnya.
agar api tidak keluar dari dalam tungku dan ayam panggang nggak cepat gosong. Oh iya, jenis kayu bakar yang dipakai bisa apa aja nih fams, kecuali kayu randu dan kayu mangga. Soalnya, kedua jenis kayu itu panasnya nggak stabil dan terlalu banyak mengeluarkan asap. Untuk bumbunya, ulek kemiri, bawang putih, garam, bawang merah, dan cabai rawit. Setelah setengah matang, ayam dicelupkan ke dalam bumbu. Lalu, ayam kembali dipanggang sampai matang. Bumbu yang digunakan dalam masakan ini ada dua jenis fams, yaitu bumbu merah alias bumbu rujak dan bumbu gurih. Kalau yang paling favorit sih, bumbu gurih fams. Proses panggang ayam yang kedua ini, api harus nyala lebih besar supaya bumbu bisa meresap sempurna ke dalam daging. Cukup panggang sekitar 10 menit aja. Kalau udah matang, angkat dan lepas ayam dari bambu. Disajikan utuh nih, atau dipotong-potong juga boleh. Satu ekor ayam ini bisa dimakan 4-5 orang fams. Rasa ayam panggangnya khas banget. Bumbunya gurih dan tekstur dagingnya empuk. Kalau kamu mau coba nih fams, sebaiknya datangnya pagi hari ya fams. Kalau kesiangan, ayam panggang ini pasti udah ludes terjual. Next, ada apa? Sekarang kita mengolah ikan raksasa yang nikmatnya melegenda. Tapi masaknya pakai kompor sederhana, berbahan bakar kayu aja nih fams. Mantap lah. Buat yang belum sarapan, buat yang perutnya keroncongan, semoga tahan ya sama wangi aroma mangut beong Mbah Juri. Dari pawon alias dapur sederhana ini fams, Mbah Juri bersama keluarga dan kerabatnya mulai meracik bumbu khas demi sajian nikmat berselera. Bawang merah, bawang putih, cabai-cabean, garam, semua diolek sampai halus. Si hijau ini loh yang pengen dibikin enak. Kalau kita pengen masak sayur lompong fams, bumbu halus ditumis sampai harum dengan siraman santan sebagai kuahnya nanti. Buat yang belum tahu, lompong adalah tunas yang tumbuh pada umbi tumbuhan talas. Gampangnya sih fams, lompong itu batang talas muda. Nah ini nih yang disebut dengan ikan beong. Si ikan raksasa yang di habitat aslinya jadi penguasa. Ikan beong punya bentuk fisik yang mirip ikan lele, tapi dengan ukuran yang berbeda. Bentuk ikan beong yang biasa dimasak di sini fams, beratnya satu ekornya aja bisa mencapai 7 kg. Oh my wow! Supaya lebih mudah mengolah dan menyantapnya, ikan gak dimasak utuh, tapi dibagi menjadi 5-6 potong. Fams, olahan mangut dari Jogja ini bumbunya penuh, sampai 2 piring makan tuh. Ulek cabai dan garam terlebih dahulu. Cabai yang dipakai ini cukup 2 macam aja. Ada yang cabai merah keriting dan si pedas, cabai rawit setan. Lanjut, kalau minyak udah panas, potongan ikan beong ini bisa meluncur ke penggorengan. Ikan beong ini punya daging yang tebal dan cukup padat. Saat menggorengnya, pastikan pakai minyak yang banyak dan udah panas betul ya. Deep fried. Oh iya, walau dimasak tanpa bumbu, aroma ikan beong goreng ini sungguh menggoda kalbu. Apalagi dimasak pakai kayu. Wih, makin wangi tuh. Lanjut. Bersama gula merah, tumis bumbu halus sampai harum. Jangan lupa batang serai geprek dan daun jeruk biar makin wangi. Oh iya fams, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mangut sebagai kata serapan dari bahasa Jawa. Mangut memiliki arti ikan yang digoreng atau dipanggang, lalu dimasak dengan santan kental yang dibumbui pakai cabai. Pada masa lalu di zaman Jawa kuno, istilah mangut ini justru merujuk pada nama jenis ikan tertentu. Baru deh, pada abad ke-19, mangut mengalami pergeseran arti sebagai nama jenis masakan. Ikan beong adalah jenis ikan yang sulit dibudidaya. Habitat asli ikan beong ini ada di Kali Progo. Kalau kuah udah bergolak atau mendidih, biarkan sejenak supaya bumbu lebih meresap. Durasi memasaknya sih gak terlalu lama kok fams, cuma sekitar 30 menitan aja. Olahan mangut beong dengan kuah santan dan racikan bumbu yang kuat inilah nih fams, yang bikin para pecinta kuliner rela datang jauh-jauh dari pusat kota Yogyakarta. Coba aja nih lihat nih, siapa sih yang gak tergoda dengan kepala ikan sebesar ini? Jadi penasaran deh sama rasanya. Di warung makan spesial Iwa Kali Duri Lunak Mbah Juri, rasa penasaranmu bisa terobati nih fams. Buka sejak tahun 2008 lalu. Lokasi warung makan Mbah Juri ini ada di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
Di sini menu-menu rumahan tradisional ala Jawa bisa kamu ambil sendiri. Ada ayam, ada juga olahan ikan wader duri lunak. Wih, banyak banget ya ikan wadernya. Jadi bikin keder nih. Jangan lupa mangut beongnya dipilih juga ya. Fems, untuk menu ikan beong, bagian kepala ini jadi yang paling istimewa. Jangan salah sangka, bagian ini juga punya daging cukup banyak. Cita rasanya lebih gurih dan teksturnya lebih komplit. Sensasi kelezatan menu khas warung makan Mbah Juri ini jelas bikin jatuh cinta. Perpaduan mangut beong dengan sayur lompong, wah ini nonjok Fems. Dari lidah turun ke hati. Cielah. Menikmati satu porsi kelezatan mangut beong, harganya emang cukup tinggi. Rp60.000 untuk separuh kepala, Rp80.000 untuk potongan badan dan ekor, serta Rp100.000 untuk satu potong kepala utuh. Malum deh, ikan beong emang eksklusif. Rasanya lezat, pakai banget. Dapatnya pun susah pakai banget. Kandungan gizi ikan beong ini juga baik loh untuk meningkatkan nafsu makan. Semua sedap, semua bikin makan semakin lahap. Mantap! Masih kurang Fems, menu makanan yang masaknya nggak pakai kompor gas dan listrik. Nih, Joy kasih lagi nih ya. Yang super unik, ada kalkun guling Fems dari Lampung. Yang masaknya di atas bara api. Wah, irit listrik dan gas nih ya. Sekarang kita kenalan nih sama unggas bikin beringas, kalkun. Di Desa Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, sudah dikembangkan peternakan ayam kalkun berkonsep agrowisata. Namanya Rumah Kalkun. Sebenarnya sih Fems, kalkun ini bukanlah unggas asli dari Indonesia Fems. Kalkun yang memiliki postur cukup besar ini berasal dari Kanada dan sebagian benua Eropa. Jenisnya macam-macam loh. Yang pasti sih dagingnya enak dan sehat. Memelihara kalkun ini terbilang mudah dan menguntungkan. Apalagi kalkun ini lebih cepat besar. Usia 1 bulan aja ukurannya udah gede begini. Bisa untuk disantap beramai-ramai deh. Kali ini kita buat ayam kalkun guling Fems. Bumbu sudah tersedia. Langsung tumbuk bumbu sampai halus dan lumurkan pada bagian dalam dan luar kalkun. Lalu kukus deh supaya teksturnya empuk. Kalau bumbu sudah meresap, panggang di atas bara api sambil diberi kecap. Meski dimasak di atas bara api, tapi daging ini tetap masak dengan sempurna Fems, hingga ke bagian dalam kalkunnya. Matang nih, kalkun gulingnya siap untuk disajikan. Waktunya bersantap. Dagingnya empuk dengan bumbu rempah yang pas di lidah. Daging kalkun ini sehat Fems, soalnya kandungan lemaknya terbilang rendah. Per ons daging memiliki sekitar 1 gram lemak. Oh my wow! Masakan yang satu ini sih jelas nggak butuh kompor gas dan listrik ya Fems. Tuh lihat, makanannya dibenam ke dalam tanah, kemudian dibakar dengan bara api di dalam sumur pembakaran Fems. Fems, nasi mandi adalah masakan yang populer di wilayah Jazirah Arab seperti Turki, Mesir, Yaman, dan Arab Saudi. Bahkan di beberapa negara Timur Tengah, nasi mandi dijadikan sebagai makanan pokok sehari-hari. Nasi mandi ini kaya rempah, tapi baunya tidak menyengat. Nasinya juga gurih dan tidak terlalu asin. Bumbunya juga meresap sampai ke tulang. Daging kambing maupun ayamnya, wah ini nggak bau dan empuk abis deh. Pokoknya mantul Fems. Rasanya juga cocok dengan lidah masyarakat Indonesia Fems. Walaupun nasi mandi ini banyak ditemukan di restoran Mekah dan Madinah, kuliner ini ternyata berasal dari negara Yaman, tepatnya di kota Hadramut. Nasi mandi memiliki aroma yang khas karena banyaknya rempah yang dipakai. Bumbunya sih ada saffron, kapulaga India, dan putik bunga saffron. Sekilas sih putik bunga saffron ini mirip kunyit Fems. Nah, saffron ini menjadi bumbu wajib dalam membuat nasi mandi Fems. Bumbu-bumbu tadi dicampur dengan air Fems. Tinggal lumurin deh ke daging kambing maupun daging ayam. Lanjut ke masak nasinya nih Fems. Yang membedakan nasi mandi dengan nasi minyak bisa dilihat dari jenis beras. Nasi mandi menggunakan beras basmati yang cuma ada di negara Arab. Gurihnya nasi mandi bukan karena ada tambahan santan. Rasa gurih nasi mandi ini disebabkan susu cair Fems. Karena beras basmati mudah matang,
Airnya jangan terlalu banyak. Kalau udah, tinggal diaduk aja nih sampai warna airnya menjadi kuning. Abis itu tinggal dimasak deh. Sebelum daging dimasak, kita oles sama minyak samin, fams. Minyak samin atau bahasa Arab disebut ghee ini adalah mentega dari lemak hewan, baik dari sapi, kerbau, kambing, dan unta yang dimurnikan. Minyak samin juga tersebar di India, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Oh iya, mandi berasal dari bahasa Arab yang artinya menetes. Maksud menetes di sini, bumbu dan minyak samin yang dioles pada atas daging kambing atau ayam bisa menetes sampai ke bagian bawah nasi. Tetesan ini bagai embun, fams. Inilah yang membuat kuliner ini disebut nasi mandi. Habis itu tinggal kita masak. Untuk memasak nasi mandi ini memakai alat khusus yang terbuat dari besi yang disusun bertingkat. Dibuat bertingkat agar bumbu yang menetes ini bisa sampai ke bagian bawah. Masaknya juga pakai oven atau kompor, tapi di dalam tanah seperti ini, fams. Ternyata cara masaknya unik dan beda. Cara memasak ini masih sama loh di negara asalnya di Yaman. Nasi beserta ayam dan kambing dikubur di dalam tanah. Alat pembakaran ini namanya tanur. Sekilas mirip dengan sumur, fams. Bedanya di bagian bawah tidak ada air, melainkan arang kayu yang membara. Inilah alat masak yang disebut sumur pembakaran. Sebelum nasi mandi dimasukkan, arangnya harus diatur dan ditekan agar bara apinya menyebar di setiap sisi. Jadi nasi mandi matang merata. Kalau bara api ini udah panas, baru deh masukin nasi mandi bersama daging kambing. Cara masukinnya juga pakai katrol khusus, fams. Sebelum dikubur, cium dulu aromanya. Kalau aroma rempah mulai terasa, baru deh tutup bagian atas dengan aluminium foil agar udara panas tidak mudah keluar. Baru deh ditutup dengan kain. Bagian atasnya harus dikubur dengan pasir, fams. Pasir ini gunanya untuk mengetahui tingkat kematangan nasi mandi. Jadi pasirnya akan disiram air dingin sehingga pasir lebih basah. Air inilah yang menjadi patokan matang atau belumnya nasi mandi. Kalau air pasirnya makin kering, tandanya nasi mandi sudah matang. Wah, masih tradisional banget sih cara masaknya. Tuh lihat, fams, pasirnya jadi kering. Tandanya nasi mandi sudah matang. Yuk, kita bongkar pasirnya. Wadaw, warna dagingnya menggoda abis, fams. Nasi kuningnya cerah bergelora, jadi bikin ngiler nih ngeliatnya. Daging kambingnya karena dimasak di dalam tanah membuat teksturnya lebih empuk. Belum lagi bumbu yang meresap sempurna nih sampai ke dalam daging. Nasi mandi dihidangkan dengan nampan yang lebar, lengkap dengan daging ayam dan kambing. Fams, nasi mandi adalah olahan nasi yang kaya rempah. Biasanya dihidangkan dengan berbagai lauk pauk, acar, serta sambal nanas yang pedas dan segar. Pokoknya pecah banget di mulut, fams. Biar kata nggak dimasak pakai kompor listrik atau gas, si nasi mandi ini rasanya tetap ngegas di lidah, fams. Fams, kompor, mau itu gas atau listrik atau malah kayu bakar, wah, semuanya nggak bisa jauh dengan benda yang satu ini. Yuhu, ini dia nih, si perabotan masak, fams. Udah jodohnya kompor mereka itu. Kita bahas juga ya keunikannya, biar nggak sedih, fams. Kali ini kita bahas kampung aluminium di kota Garut, fams. Di sini terdapat sentra industri aluminium yang dibuat menjadi berbagai macam alat rumah tangga, mulai dari panci, dandang, sampai teko, yang bisa dibuat sesuai pesanan. Uniknya lagi, bahan aluminium yang digunakan dari bahan yang sudah tidak terpakai, alias diolah dari limbah, fams. Untuk membuat satu buah dandang, bahan aluminium bekas dilebur menggunakan bara api yang cukup panas hingga mencair. Lelehan aluminium ini kemudian dibuat lempengan di atas plat besi hingga suhunya turun. Baru deh bisa dibentuk dengan cara dipukul-pukul hingga menjadi bagian dasar dandang. Untuk menggabungkan bagian dandang juga dilakukan dengan cara memukul-mukul seperti ini, fams. Nah, perkakas yang dihasilkan dari kampung Pasir Ciamis emang tidak seperti buatan pabrik yang halus mulus. Tekstur aluminium di kampung ini cenderung bergelombang yang didapat dari tempaan palu untuk membentuk dandang. Sebelum dipasarkan, dandang harus dicuci untuk membersihkan kotoran yang masih menempel. Bagi sesama warga Pasir Ciamis, penjualan di sini juga masih menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang disuka atau dibutuhkan.
Misalnya, dandang yang masih baru ditukar dengan aluminium bekas yang dimiliki. Nanti, penjual bisa menaksir perkakas mana yang harganya sesuai dengan barteran. Keren banget ya! Oh iya, Fems, produk perkakas yang ada di sini tidak dijual dengan harga satuan, tapi berat barang per kilogram. So, semakin berat barang yang diinginkan, semakin mahal pula harganya. Kompor gas 3 kg mau diganti kompor listrik 1000 watt. Jangan sedih, jangan bimbang. Ragam Indonesia sudah kasih solusi nih. Menu makanan yang bisa diolah dengan cara memasak lainnya, Fems. Semoga menjadi bermanfaat untuk kamu ya, Fems. Sekarang, Ragam Indonesia pamit. Tapi besok muncul lagi dengan cerita berbeda pastinya. Sampai jumpa.